mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Allah telah menciptakan manusia itu sebagai citranya. Manusia diciptakan seturut dengan citra Allah, karena Allah sangat cinta kepada manusia. Lalu bagaimana manusia menanggapi citra Allah sesuai dengan citranya? Kita bisa melihat bahwa ini nih si Miss Indonesia. Namanya adalah Princess Mogonondo. Dia adalah Miss Indonesia tahun 2019. Kemudian ini, ada yang tahu ini siapa? Benar. Dia adalah Carla Yules, Miss Indonesia 2020. Nah, kita itu sering sekali melihat atau menonton ajang-ajang pemilihan putri Indonesia, terkhusus Indonesia ya. Bahkan di luar negeri pun juga kurang lebih sama seperti kita. Nah, ajang pemilihan putri Indonesia ini bisa memberikan kita sedikit gambaran bagaimana cara kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki harus bertindak. Contoh nih, dalam ajang pemilihan Miss Indonesia itu kita sering sekali melihat 4 pilihan aspek yang bisa kita lihat. Jadi juri-juri itu memilih Miss Indonesia yang paling terbaik itu dari 4 aspek ini. Yang pertama, fisik. Fisiknya ini adalah tinggi badannya, kecantikannya, perawatannya. Lalu yang kedua itu keterampilan. Bagaimana keterampilannya dia itu melakukan sesuatu. Contoh, keterampilan dia dalam menghadapi suatu masalah. Itu kan ditanya tuh di saat wawancara atau di saat mereka sudah bisa berinteraksi langsung dengan si jurinya. Lalu pengetahuan itu juga dites oleh juri-jurinya. Contoh, Miss Indonesia ini ditanyai oleh jurinya itu, apakah kamu tahu bupati bagian sini siapa? Dia harus tahu. Nah, itulah 3 aspek yang dinilai. Lalu aspek keempat itu perilaku yang baik. Bagaimana kita melihat perilaku yang baik itu? Ya, dengan tata jalannya. Bagaimana si Miss Indonesia ini berjalan dari belakang ke depan itu seperti apa sih cara jalannya itu? Udah baik atau belum? Nah, sekarang bagaimana dengan laki-laki? Ya, laki-laki sama saja kita melihatnya itu sama seperti halnya kita melihat perempuan tadi. Contohnya Miss Indonesia. Kalau ini saya memberikan contoh dengan boyband Korea deh, yang sekarang ini lagi booming-boomingnya di Indonesia, bahkan dulu juga sudah booming. Kita itu melihat yang pertama tidak jauh dari segi fisik, ya ini ketampanan, terus juga kita juga melihat dari keadaan baik dalam apapun gitu loh. Lalu kita itu sering sekali jarang untuk melihat aspek lain. Aspek-aspek lain itu adalah perilaku kita. Perilaku kita yang agresif, asertif, pasif, pendiam, hiperaktif. Nah, terkadang kita sering diperlihatkan dengan wanita yang cantik, pintar, cerdas, laki-laki yang ganteng, pintar. Namun, mereka itu tidak memiliki sikap atau perilaku yang baik. Contohnya saja dalam kehidupan remaja saat ini, kita itu sering sekali melihat adanya pertama tawuran antar pelajar, perkelahian di dalam kelas, kenakalan lainnya. Dia pintar. Setelah anak ini pintar, dia juga tampan. Tapi di luar sekolah, dia merokok, melawan orang tua. Terus melakukan kejahatan-kejahatan, contohnya membuang sampah sembarangan. Kemudian kita sering juga ini terjadi di kalangan perempuan. Perempuan dan laki-laki itu hampir sama taraf kenakalannya itu atau perilakunya di dalam kehidupan remaja. Tidak hanya laki-laki yang tawuran atau berkelahi, perempuan pun juga. Bahkan yang paling sering terjadi itu adalah bullying, di mana kita selalu membuli teman-teman kita yang mungkin kita lihat bahwa dia mempunyai kekurangan atau dia pendiam, dia tidak bisa melakukan ini, dia hanya diam dan memendam, dan waktu itu juga kita sering membuli dia. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang
jelek walaupun dia tampan, pintar, cantik, pintar, tapi perilakunya tidak baik. Nah, kita itu sering sekali mengutamakan fisik yang harus kita lihat di awal, seperti yang tadi saya bilang. Kecantikan, pengetahuan, dan mengabaikan perilaku. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran seksualitas. Apa itu seksualitas? Nah, seksualitas itu adalah seluruh aspek yang berkaitan dengan seks itu sendiri. Baik jenis kelamin, baik dengan cara hidup, pandangan dan keseluruhan yang menyangkut seks. Masih banyak lagi cakupan-cakupannya yang luas. Akan tetapi kita belajar dari jenis kelamin dahulu, terus cara hidup, gitu. Contohnya saja ini, saya sebagai laki-laki. Di mana saya sebagai laki-laki ini saya akan merawat diri saya sebagaimana yang saya butuhkan. Contoh, saya harus belajar untuk pengetahuan saya. Saya harus berolahraga untuk kesehatan tubuh saya. Keterampilan diri saya, mungkin keterampilan saya ini saya kembangkan di dalam bidang olahraga mungkin. Dalam bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, gitu. Saya juga harus berperilaku sebagai laki-laki. Nah, maksud dari berperilaku sebagai laki-laki, saya diciptakan Tuhan sebagai laki-laki. Akan tetapi perilaku saya ini saya buat seperti perempuan. Yang dimana cara jalannya saya ini saya mengikuti cara jalannya perempuan. Nah, itu. Tetapi saya harus mengembangkan seksualitas saya itu dengan berperilakulah sebagai seorang laki-laki. Kuat, tangguh, begitu. Nah, jika kalian perempuan, kalian juga akan menghayati kebutuhan kalian sebagai perempuan pula. Nah, itulah yang disebut sebagai menghargai seksualitas. Bukan berarti jika saya ngomong saya ini berperilaku sebagai laki-laki, saya ini harus kuat dan sebagainya, dan wanita itu kalian anggap sebagai lemah. Tidak. Wanita dan laki-laki itu diciptakan Tuhan sederajat. Sederajat dengan kebutuhannya masing-masing. Mari kita lanjut. Nah, sebagaimana perempuan dan laki-laki, remaja masa kini itu apa sudah paham dengan seksualitas? Sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan? Lalu, bagaimana cara kita mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki? Dimulai dari pengetahuan, keterampilan, merawat diri. Ketika kita benar-benar menyadari seksualitas itu, kita menyadari diri kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kita sungguh-sungguh menjalankan hidup kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang mari kita perdalam materi ini dengan melihat bacaan-bacaan kitab suci. Terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Dengan berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dikehendaki diinginkan oleh Tuhan. Memang laki-laki dan perempuan itu mempunyai sedikit perbedaan. Seperti yang saya bilang tadi. Memiliki sedikit perbedaan. Tetapi dengan adanya perbedaan itu diharapkan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Bukan saling meninggikan diri sendiri. Dikatakan juga dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ingat itu. Tuhan menciptakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan menciptakan wanita. Wanita diciptakan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Sama halnya pula laki-laki diciptakan untuk menjadi penolong bagi perempuan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan sebagai perempuan dan laki-laki. Beberapa hal itu juga bisa kita dapatkan dari Katekismus Gereja Katolik. Jadi, tidak hanya dari kitab suci, kita juga bisa belajar dari Katekismus Gereja Katolik. Ini dalam artikel 2335. Bunyinya seperti ini. Kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama dan walaupun cara yang berbeda-beda merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Dengar itu. Nah, sebagai makhluk yang bermartabat luhur, Tuhan menciptakan kita
untuk menjaga seksualitas kita. Bahkan hendaknya kita itu mengembangkan seksualitas kita. Kalau kamu seorang remaja perempuan, apa yang harus kamu lakukan? Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu seorang remaja laki-laki, apa yang harus kamu lakukan? Lalu selain itu, kita juga bisa melihat artikel yang lainnya untuk memperkuat kita dalam mengimani diri kita sebagai perempuan atau laki-laki. Terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2342. Memperoleh pengendalian diri adalah suatu tugas yang membutuhkan waktu. Kita tidak boleh berpendapat bahwa kita telah memperolehnya untuk selama-lamanya. Kita harus selalu berusaha. Kita harus selalu berusaha terus-menerus dalam segala situasi kehidupan. Dalam bagian kehidupan tertentu, di mana kepribadian dibentuk, ia menuntut satu usaha khusus, misalnya dalam masa kanak-kanak, dalam masa muda. Nah, sangat jelas sekali untuk membentuk kepribadian itu. Kita sebagai laki-laki dan perempuan sejati, kita juga memerlukan usaha. Tidak hanya dengan kita hanya duduk diam, maka kepribadian kita sebagai laki-laki dan kepribadian kita sebagai perempuan itu akan datang sendiri. Tidak. Kita harus berusaha bagaimana saya sebagai laki-laki, saya akan tetap menjadi seorang laki-laki. Bagaimana saya sebagai seorang perempuan, saya harus tetap menjadi seorang perempuan. Sangat banyak sekali contoh-contoh kehidupan yang sudah mulai bergeser nih. Contoh, laki-laki menjadi perempuan, di mana laki-laki ini senang sekali berdandan atau bergaya seperti halnya perempuan. Mulai menggunakan baju-baju perempuan, mulai menggunakan alat-alat makeup perempuan. Kemudian perempuan juga sebaliknya. Perempuan juga bergaya seperti halnya dia itu adalah seorang laki-laki. Rambut dipotong pendek, cepak gitu. Menggunakan pakaian-pakaian laki-laki. Nah, itu adalah contoh-contoh. Nah, kalau saya perempuan, saya harus berlatih sebagai perempuan. Harus melatih diri, saya perempuan. Maka yang harus saya lakukan sebagai perempuan itu apa? Apa yang harus saya kembangkan menjadi seorang perempuan? Begitu juga sebaliknya laki-laki. Nah, kita harus mampu mengisi sisi rohani atau aspek spiritualitas agar menjadi laki-laki atau perempuan yang sejati. Tidak hanya muluk-muluk kita itu memasukkan kecantikan, keterampilan kita, pengetahuan kita. Terus juga akhirnya kita memasukkan perilaku kita, perilaku yang baik, segala macam. Tapi kita juga jangan lupa untuk memasukkan sisi rohani kita. Sebagai spiritualitas kita. Ya apa? Sisi kerohanian kita itu. Kita berpegang teguh kepada iman mengikuti Yesus Kristus. Yang dimana sejak dari awal Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan yang secitra dan segambar dengannya. Nah, kita sebagai laki-laki dan perempuan itu adalah anugerah dan rahmat Allah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa yang bisa kamu kembangkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Dalam mengembangkan anugerah dan rahmat Allah yang harus kita kembangkan nih. Contoh, kalau saya sebagai seorang laki-laki untuk mengembangkan kehidupan kita sehari-hari itu saya harus melakukan apa? Begitu juga dengan perempuan. Dalam mengembangkan rahmat Allah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu, apa yang harus kamu lakukan sebagai perempuan? Nah, dengan ini buatlah refleksi itu. Refleksi yang kalian tuliskan, apa yang kira-kira akan kalian lakukan? Buatlah refleksi dan tuliskan refleksi itu di dalam buku catatan. Oke? Semoga saya dan kalian semua semakin bisa mengembangkan seksualitas kita sebagai perempuan atau laki-laki sejati. Dengan kita bisa berlatih di rumah untuk mengembangkan diri kita sebagai laki-laki atau perempuan yang sejati. Selamat mencoba di rumah.